Ya, selamat malam kembali lagi sama saya di live yang seperti biasanya gabut-gabut aja. Sebenarnya tadi udah mau dibikin lewat IG, cuma tapi karena ya kalian tahu aja sendiri IG-nya lagi bermasalah. Atau mungkin karena device kami berdua ini berbeda, sedangkan device saya ini tahu Jono, udah spek tinggi. Jadi memang kalau untuk Instagram jangan diragukan lagi. Maybe untuk yang sama si Bella bagaimana itu? Ngapain device itu boleh di-upgrade toh? Maksudnya semua boleh ganti HP baru lah. HP maksud begitu. Nanti nggak kalau baca agak keras dikit ya DP apa suara. Boleh? Boleh. Ya. Boleh. Dapat dengar toh? Ya, dapat dengar. Oke, kasih agak keras dikit ya DP volume supaya penonton lain juga boleh dapat tahu. Saya mau dikonvertin dia punya audio dengan DP video. Oke, bagaimana? Pertama kali kita mau basa-basi dulu seperti biasa intermezzo gitu. Ya, untuk kali ini dari hal-hal yang sederhana saja dia. Background. Nah, lihat jawaban background bagaimana? Gak. Custom ini, karena punya kan default tuh bawaan dari Google Meet tuh. Oh, Pak BTW ini nggak pakai PHP tuh. iya maksudnya. Pantas, karena dia kan OS baru kalau nggak pakai PHP tuh. Jadi agak sudah berbeda ya untuk yang Google Meet sekarang gitu. Oke, langsung kita ke topik pertama. Kali ini kita akan membahas semua yaitu adalah film Shin Kamen Rider. Tahu kan Shin Kamen Rider itu? Film karya Hideaki Anno. Ya sebelumnya yaitu yang baru aku nonton itu ya Shin Ultraman. Tapi Anda sudah nonton apa Shin Ultraman? Baru sih apa tadi Kamen Rider Itu udah baru berapa kali nonton? 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, syukurlah, bagus lah. Berarti pertama itu cuma biasa, kalau yang kedua itu berarti sudah perhatikan tuh DP alur cerita tuh. Iya. Iya, oke. Bagus. Ya, kita masih DP ending sebenarnya mar begitu. Oh, DP ending bagaimana menurut Anda? DP ending sih kan orang kan itu cewek toh. Iya. Ada nama. Ah, Itu cowok yang Kamen Rider. Apa sih? Nigo, kedua dia. Nomor 2 dia. Nah, iya toh. Dengan DPKK yang trans sedang. Iya. Kan dalam 3 DP akhir kan bak berapa jatuh biar mati 3-3. Terus mesti mati Pak. 5 kita orang mati. Itu sama juga dengan paman biasa kalau coba nonton. Ya nanti naikin dikit HP volume. Boleh tau? Agak pas serak-serak tadi apa suaranya dapat dengar? Oh, ya boleh. Dapat dengar toh? Iya, dapat dengar. Oke, kita langsung ke scene yang pertama. Apa first impression pas lihat itu scene pertama yang Don dikejar-kejar dapat dusu. Iya, kita kaget dan kita kan pertama kan itu ada truk-truk toh yang bak kejar-kejar tuh motor nggak sih? Iya. Dong dua no itu Baru udah. kan tarik. Nah, terus Ya. apa nih? Yang mana? Lempar tuh cewek. Iya, talempar. Itu yang kayak DP musuh. Apa sih kita kok ada lihat DP translate itu trans laba-laba. Iya. Apa si apa no? Transgenik toh itu. Iya, kita lihat DP translate. Apa itu namanya? Kumo Augment. Iya, Kumo Augment. Oh, Kumo Augment itu. iya kan ada aku tuh cewek. Iya. Ya, kenapa kita tuh lupa? Iya. Naikin dikit volume. Boleh? Oh, dapat dengar udah. Iya, tadi agak pasrah tadi. Ya. Oh, iya. Nah, Nggak apa-apa, santai aja. oke. Ya, kasih agak kuat ngape suara. Main kedengaran dengan orang sebelah tuh. Oke, siap yuk. Oke, lanjut. Dan baru sampai di mana tadi? Oke. Tadi sampai tahu tuh yang apa sih itu yang trans Laba-laba. laba-laba. Nah,
dia kan udah mau culik satu cewek. Iya, betul. Rambut pendek. Mm. Baru habis itu kalau nggak salah ada siapa sih itu DP Sensei itu? Iya, Itu cewek profesor. bapak. Iya, DP Bapak no itu. Si apa? Bapak. Iya, Kan Midorikawa. datang kok itu apa? Iya. Mau datang mau culik patu. Baru dia bunuh tuh Sen. Nah, itu kira-kira Cewek. menurut Ngana itu kejam itu kira-kira DP apa? Cara kematian. Jam sekali sih. Kan ngeri sekali dan pas itu Kamen Rider tidak apa dan tidak tonjok-tonjok di dalam. Oh, itu tuh yang Pamanda bilang memang ini film ini lebih gagah dari Marvel. Gagah kok man, asli. Iya. Realistis, dorong bakal lain memang realistis memang. Memang nggak nanggung-nanggung gitu. Tapi kepala aja bro. Iya, tapi positive thinking itu jus rasa stroberi gitu. Jus tomat gitu. Brutal. Tidak mungkin itu kalau darah asli. Doh, bahaya itu. Iya. Itu memang DP CGI cuma sedikit saja sih, nyandak terlalu banyak. DP efek-efek dong. Selain dari itu stuntman asli itu yang perandang begitu. Dan kalau paman mau kasih bandingkan dengan yang kan sebelumnya kan terus pernah nonton terus yang movie Kamen Rider lain tuh. Sebelumnya tuh Shocker, nggak tahu tuh Shocker. Tahu. Ah, DP tentara itu tuh yang DP topeng-topeng itu kan yang sebelumnya kan dapat terkesan jadul tuh. Tuh yang orang pernah nonton yang di Keto. Tunggu, tanah goyang. Oh iya, santai aja. Ya, Santai aja, nggak masalah. lah. Gimana kuat sih tanah goyang? Waduh, nggak apa-apa, santai. Cuma lewat doang. Lalu? Iya, oke. Nah, nanti potong aja itu paman. Iya, nggak apa-apa. Potong itu Nanti DPAD. dia edit. Ntar kalau nggak edit nggak masalah juga sih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sih. Ya, itu kan cuma anggap aja itu iklan aja doang. Oke, lanjut. Kayak tadi Anda bilang tuh DP Shocker kan beda tuh. Kalau yang ini dia cuma topengnya doang gitu. Cuma topengnya doang yang masih sama, gak garis-garis gitu. Coba tapi kalau untuk dari segi kostum itu memang sudah realistis gitu. Memang dapat lihat sama kayak pasukan SWAT begitu dong. Kalau empat orang di Indonesia itu Brimob. Nggak tahu tuh Brimob apa? Model baju kayak begitu dia. DP baju. DP baju pengaman itu dong. Nah, tapi memang kembali lagi ke cerita aslinya gitu. Karena kan paman pernah nonton yang Kamen Rider pertama gitu. Tapi memang agak gimana ya, terkesan jadul lah. Kalau mau dibandingkan dengan Shin Kamen Rider, memang ada banyak sekali perbedaan. Banyak sekali. Iya, banyak. Soalnya DP gagah. iya, Shin Kamen Rider lebih gagah sih soalnya sutradara terkenal, Mel. Sedangkan yang bikin Shin Kamen Rider dia, yang bikin Shin Ultraman dia. Pokoknya sutradaranya Shin Ultraman ini yang bikin filmnya gitu. Jadi memang meskipun itu ambil karakternya dari karakter lama gitu macam nama Takeshi Hongo, Ichimochi Hayato itu berasal dari film Kamen Rider yang sebelumnya gitu. Nama perannya gitu. Ruriko Midorikawa gitu. Cuma tapi ini pemerannya aktris muda gitu. Yang udah memang nggak bisa dibilang muda juga sih. Udah aktrisnya aja sih yang berperan si Ruriko Midorikawa itu udah mau 40 tahun loh. Cuma tapi iya udah mau 40 tahun dia, 35 tahun kalau nggak salah ya. Minami Hababe namanya gitu. Itu tuh yang satu yang DP rambut apa sih? Bagaimana tuh? Itu tuh dia yang DP rambut apa itu dah apa sih? Rambut pendek. Pirang. Oh, pirang, yang mana? Itu yang rambut panjang. Oh, yang rambut terus ini pendek, yang pendek sampai sini. Itu cewek rambut pendek, Dang. Oh, yang pendek itu. Oh, dia. Ya, udah 35 tahunan dia itu loh. Berdasarkan info dari Agan Reza sih, Pamanda nonton. Ya, baru lanjut aja ya. Ini sekedar pendapat aja. Untuk scene yang pertama, yang paling ikonik atau apa? Itu yang pas dia datang. Dia terbang toh. Iya. Paling nggak langsung dapat ingat itu. Tuh. Itu kalau di DP serial pertama itu pasti dia bilang tuh gitu. DP serial pertama itu yang belum movie. Kalau pas movie ya udah beda lagi.
Dia memang terkesan cool gitu nah. Keren. Asal lihat toh DP kostum bagaimana. Ya, bukan sama dengan kostum training Spark dan begitu. Kan Kamen Rider paling pertama kan apa toh ada garis-garis toh sebelah sini. Nah, itu kan saya tuh pan bilang training Spark itu. Training cuma baju olahraga begitu dong. Kan tahu Jono teknologi zaman dulu tahun 1971 kan kostum kan masih kostum ala kadarnya lah istilahnya. Gitu sedangkan dorang editan aja masih cuma potong-potong doang gitu. Belum ada CGI zaman itu. Mungkin 1971 itu nganap zaman yang nganape opa lah itu. Ngape opa dengan ngape oma masih muda. Gitu. Gitu. Jadi tapi itu pun Shin Kamen Rider belum terlalu populer di Indonesia waktu itu. Masih populer di Jepang gitu. Dia nanti populernya nanti pas udah era Orde Baru gitu. Zamannya Pak Soeharto dong. Itu kan sudah berkembang itu televisi. Oke, udah out of topic ini sekarang ini. Ya, kita langsung masuk ke masih scene yang pertama ini. Nah, yang pertarungan tunggu. Karena ada notice nggak waktu DP pose Henshin di motor? Apa? Yang pas dia berubah di motor. Nggak ada perhatikan nggak? Oh, Bagaimana nggak pakai pendapat pas berubah di motor? itu yang DP kenal buat Pak. Iya, DP knalpot jadi besar. Oh, jadi DP motor jadi warna putih. DP motor pertama nyandada tuh DP pakai motor racing dan begitu. Ini pas dia Henshin langsung jadi motor racing gitu. Tapi memang kalau nggak cermati dari kalau nggak lihat dari dekat itu memang DP knalpot itu 3 itu, cuma kecil dia gitu. Oh, 3 itu kalau nggak perhatikan baik-baik nanti mau kirim DP screenshot atau nanti nggak nonton lagi untuk yang ketiga kali nggak perhatikan baik-baik itu. Memang 3 DP knalpot cuma kecil-kecil. Cuma pas sudah Henshin jadi besar, jadi gede. Dan itu memang iya. Itu yang paling membedakan dengan yang versi yang sebelumnya. Kalau versi yang sebelumnya kan cuma di jeda-jeda DP Henshin toh. Kalau ini memang real. Memang DP CGI memang halus koman itu. Dia pakai memang jago juga ini Bapak Hideaki Anno ini kalau edit video dan gitu. Memang DP tim kru editor hebat kali memang. Aku bagus. Green screen-nya mulus, memang kalau ngeliatnya ada beberapa adegan yang direkam itu di studio gitu, cuma dia pakai layar hijau dang gitu. Cuma tapi DP layar hijaunya kentara sekali dang. Jadi memang macam adegan terbang itu kan memang itu adegan di dalam ruangan itu, bukan di luar ruangan itu. Itu adegan di dalam ruangan itu. Cuma DP editingnya, DP bagian backgroundnya itu memang mulus, udah paling bagus dang gitu. iya, emang dia dari tadi kagak sekali. Iya rapi. Baru habis itu sekarang untuk yang pertarungan, menurut Nana bagus nak yang waktu dia bertarung lawan Trans Laba-Laba? Tahu sih. DP, maksudnya yang banyak tuh yang apa tuh? Ya pertama dikeroyok Itu atau DP dia. apa ya? DP pasukan kroco-kroco itu. Yang ini paman yang ya situ tuh DP lagu dapat dengar dan dia cuma instrumen DP lagu itu DP lagu utama ya. Masih dia orang masih ambil dari lagu jadul cuma tapi dong remake itu cuma bikin jadi saya ganti DP instrumen jadi instrumen modern. Nah sekarang yang pertarungan menurut Anda bagaimana? Yang pertarungan dia dengan laba-laba 1 lawan 1. Keren sih, apalagi dia dari langit putar-putar. Dari di situ Ngana bisa dapat DP pelajaran toh. Laba-laba kalau di udara lemah dia kalau di udara laba-laba. Kalau terbang dang. Dorong kote jadi apa? Meleleh. Debu-debu. Iya, meleleh, babusa begitu kemarin itu meleleh dia. Iya no. Karena dorang itu kan sudah makhluk transgenik semua itu. Transgen semua dorang. So istilahnya manusia hibrida lah begitu. Tapi itu fiksi ya, nggak nyata ya. Itu yang sekedar dicerita doang aja. Soalnya kan ini kan ada sides-nya gitu.
ada unsur-unsur ilmuannya gitu. Nah, terus nah menurut Ngana ini DP karakter apa ini bagaimana DP karakter yang pertama ini yang jadi yang ini yang Kamen Rider nomor 1 yang siapa nama Takeshi Hongo. Menurut Ngana bagaimana DP penokohan yang Takeshi Hongo pemeran utama MC. Ya bagaimana ya? Bilang dia bertanggung jawab sih, kayak kan itu DP itu kan dia bilang tuh jaga DP anak tuh apa sih DP nama rasa lupa. Oh, Profesor Midorikawa, Prof Midorikawa. Yo, dia kan udah jaga apa dia, cuman kan biar di ujung-ujungnya gitu. Dengan keren sih dia baik, oh dia boleh jaga DP apa? Kan dia kata bilang dia nak mau jadi pembunuh tuh tadi nak menimpa gitu toh. Yep. Dia boleh bertahan tuh DP itulah. Dia bisa bertahan sampai sekarang gitu. Terus baru kalau menurut Paman sih dia orangnya memang terlalu baik sih orangnya. Memang DP apa dan rasa keadilan tinggi begitu. Terutama lagi kan plot twist dengan so tahu toh kenapa alasan dia suka dia jadi Kamen Rider kenapa? Nggak tahu toh. Dari bapak dibunuh toh. Dibunuhnya tuh kan dia bapak polisi. Iya, Pak polisi udah pembunuh tuh. Iya. Sementara penjahat, ada orang yang majambret toh. Baru habis perampok itu dia ceritanya kan dia mau kasih supaya itu perampok itu menyeradang dan nggak usah pakai kekerasan lah. Pada akhirnya ya tuh DP perampok no yang istilahnya dia dibodohi dan begitu DP papa tuh akhirnya DP papa kena tembak no. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting ya jiwa keadilannya tinggi begitu. Ya setiap semua film tokusatsu semua begitu patternnya. Nah, oke. Sekarang yang pertarungan kedua lawan kelelawar. Menurut apa gimana? bawa sih. Nggak tahu pose yang pas nggak tahu tuh kalau tuh kan Komori Ao mantau DP nama. Ah, nggak tahu dan DP pose yang senyum begini. DP senyum yang begitu. DP hidung di sini dah. Iya namanya kan kelelawar, nggak tahu jawaban Iki pe muka bagaimana. Memang dibikin realistis. Itu asli Bel, nyandak di apa itu edit. Memang dorang bikin rupa kayak kulit palsu dan begitu dan. Undang tempel di sini. Sampai pertama kira bokeh astaga. Paniki itu. Namanya juga kelelawar, trans kelelawar. Nah, baru habis itu tunggu dulu, sebelum orang di pertarungan yang itu kan ada tuh scene yang dorang ada di tempat persembunyian dang. Iya. Bagaimana itu? Coba nggak ceritakan kenapa first impression kalian. Dia kan udah balik tuh. Dia bilang, "Apa nih rumah pe kosong?" Bilang kata mau dapat ini. Toh. Dia kan si cewek, dia tuh ini sudah ada apa-apa dang, kayak ada apa-apa. Cek mau mandi, cek mau makan. Itu ada adegan pertengahan itu. Ya namanya juga cewek, mana tahu Jo. Mungkin paman pe pikiran mungkin si Ruriko lagi PMS mungkin. Dia suruh jangan jauh-jauh lagi. Nah, ada scene yang paling lawa di situ. Tuh motor berjalan sendiri. Nggak ada lihat. Iya. Tuh motor berjalan sendiri. Pertama kali paman lihat aneh toh panggil. Tunggu. Kan cepat toh itu DP adegan cepat cuma berapa detik. Iya, Paman. Tunggu dulu. Paman rewind ulang. Paman ulang DP adegan. Paman lihat. Apa tuh 30 detik baru sadar. Langsung paman tak tawa kawan. Astaga. Dia bilang, kenapa tuh motor berjalan sendiri? Jalan sendiri, bergerak sendiri, belok sendiri. Iya, itu rasanya saya bilang mungkin so DP motor ada DP remote control dan autopilot lah begitu. Cuma tapi kan nggak masuk akal begitu. Yang jadi pertanyaannya kan itu syuting real time toh. Nyanda pakai efek-efek CGI begitu dan. Dia berjalan sendiri siapa yang kasih gerak tuh motor?
itu Itu. entah itu orang pakai baju hijau atau bagaimana menurut awak. Buat DP orang yang dorong tuh motor dikasih hilang dari DP muka begitu. Mm-mm. Astaga, memang Bapak Hideaki Anno ini jago kawan. Ngakak asli paman di situ. Kaget gitu dari ya. Ah, baru dari situ kan soto tuh shocker pe kepanjangan apa? Apa pokoknya kita ada TV kepanjangan Marta Cek ada cerita itu tentang konglomerat Jepang yang udah bikin nggak sih kalau salah. Ah iya, itu betul. Nah pas itu kan apa tuh? Pokoknya tujuan organisasi itu ya memang baik DP tujuannya untuk membuat supaya manusia hidup bahagia gitu toh. Cuma tapi caranya yang salah. Itu saja. Iya. Caranya yang salah gitu. Itu yang jadi memang ya nggak tahu Jono. Di setiap film Kamen Rider begitu. Tujuannya ini DP musuh-musuh ini dia DP tokoh antagonis ini memang tujuannya baik, cuma caranya yang salah. Itu. Iya. Kan yang paman Kayak juga. dapetnya Terus apa? Tadi nggak bilang apa? Apa tadi? Ya Allah. Udah terlupa lagi. Pokoknya intinya tuh organisasi itu ya memang tujuannya baik, tapi caranya aja yang nggak benar Ya. gitu. Udah, kedengaran suaranya paman? Paman suara kan dapat dengar? Sudah. Oh ya, oke, lanjut. Sudah dapat dengar. Ya, oke. Sekarang yang di apa lagi? Oh ya, masih di pertarungan dengan kelelawar. Nah, itu kan virus. Tuh, nah, Iya. di situ ada DP pelajaran di situ. Kan ada tuh kelelawar datanya tuh. Apa yang menjadi ketakutan manusia di dunia ini? Epidemi. Tahu tuh epidemi? Iya. Epidemi itu sama dengan pandemi. Langsung dapat ingat paman COVID-19. Langsung tahu tuh COVID-19 DP siksa bagaimana. Tapi kalau tuh Ya, kelelawar dia bilang pandemi itu menyenangkan gitu. Itu panjang ada otak di mana itu pandemi itu menyenangkan. Mungkin tuh DP menyenangkan begini, nyadapi sekolah, nyadapi kuliah, toh orang tidur rebahan gitu. Mungkin tuh DP senang itu, tapi DP siksa itu tuh orang mau makan kasihan ngoni kira pasar tutup, baju via online. Ngoni kira enak tuh pandemi. Ya enak kasihan sedangkan paman saja suka mau kuliah praktek nyanda jadi. Ngana jo 2 tahun nyanda sekolah offline. Nggak bayangkan itu. Iya. 2 tahun lebih, 2 kelas loh ngana. Nanti ke kelas 3 tuh baru ada menikmati sekolah offline gitu. Ya, jadi kita bilang bangke memang ini DP kata-kata ini dah. Tapi memang relate dengan kehidupan yang sekarang begitu. Jadi ada pelajarannya tuh film itu. Jadi gitu istilahnya. Nah, terus DP pertarungan. Di situ DP kelelawar kena tipu. Iya, Kena tipu. Coba cerita DP adegan. Bagaimana sampai kena Tidak tipu? suruh tuh. Tuh apa? Tuh cowok bunuh tuh cewek. Kamen Rider. Kamu tuh DP apa? Iya, Takeshi. Enggak, Takeshi kok DP. Takeshi Hongo. Iya. DP Bunuh Papa. tuh cewek. Disuruh pokoknya dia pakai DP tangan sendiri tuh. Dan tau nggak kena virus. Iya, cuma pura-pura dia. Kena virus. Cuma pura-pura kena dan begitu. Pura kena. Baru tuh cewek tembak. Baru Iya. dia bebas sayap. Apa? Lobang. Di situ ada yang jomplang di adegan situ. Nggak tahu tuh pas tuh si Ichigo. Ini kan dia nama Kamen Rider Ichigo tuh nomor 1. Anggaplah begitu Ichigo gitu. Si Ichigo ini dia badusu tuh. Kan dia bilang tuh, nganim DP versi bahasa Manado dang begini. Nganim boleh dusu pak kita dari ngana kalau balompat cuma 63 meter. Tapi nggak lihat dari situ DP motor anti mainstream. DP knalpot tak ke bawah dong. Kong dia standing Tanai kan. tanah. Dan paman naik pikir,
Hebat juga ini kalau memang ada di dunia nyata ini motor. Tinggi. Betul. Dari 63 meter jadi 100 meter. Waduh. Yoi. Hebat deh. Berarti tuh tiang bendera di Istana Merdeka boleh lewat itu. Toh? Oh nggak soal lihat DP Rider Kick bagaimana? Memang asli gagah DP Rider Kick. Tembus DP sepatu. Ding. Tembus. Memang pas dia angka kamari tuh DP kulit tak angka. Iya, memang langsung ending. Ya, memang brutal sih itu. Cuma tapi memang tak kawan aku gagah. Memang bagus. Keren. Tapi sebenarnya BTW Ana tidak cocok nonton itu. Saya itu kan 18 tahun ke atas sebenarnya. Iya. Cuma tapi ya karena so biasa ya enggak apa-apa. Karena orang kan dari dulu kan sedangkan paman aja umur 9 tahun so nonton film yang ada tulisan PG-13. Maksudnya film yang ada adegan-adegan brutal gitu, paman so nonton dari umur 9 tahun. Jadi paman sudah anggap biasa lah tuh adegan-adegan begitu. Cuman paman cuma suka DP fight dan begitu. Cuman tapi ada yang kurang dari film itu. DP pertarungan. Toh, tidak ada tuh DP gelut baku lawan begitu dong. Paling baku lawan cuma pas di lawan si Hayato. Iya, dengan tuh yang satu lagi. Yang itu satu. Itu iya. Ganteng. Beh. Tuh baru kali ini kawan lihat karena Kui ganteng tuh yang pemeran apa? Siapa? Hayato. Ichimonji Hayato. Kamen Rider nomor 2. Jadi ganteng sekali kayak biar om-omar ganteng. Iya sih. Memang tapi yang memang om-om sekali yang Hongo, yang om-om sekali. Ya, DP pemeran di situ. Dia memang udah 40 tahunan lah dia. DP usia gitu. Kalau si Hayato ini paling ya 30-an gitu. Sama dengan Ruriko Midorikawa. Tuh cewek dong. Baru habis itu begini. Ada salah satu adegan yang ini paling pertama dong. Adegan paling pertama. Nganda baca ndak DP teks dong. Tuh yang tuh si cewek itu dia bilang si Hongo itu cuma pengangguran dong. Iya ada. Dia pada kaget. Pengangguran kote. Pengangguran. Dia cerita dari dia siapa. Dia cuma suka jadi apa penyendiri begitu. Baru dia suka ada kekuatan kata. Gitu. Karena kan dia kan masih trauma dengan DP masa lalu tuh. Jadi suka jadi DP jiwa pahlawan yang muncul dan di situ. Iya. Dan kemudian pada suatu ketika dia diculik oleh si tentara-tentara Shocker dan dijadikan bahan percobaan. Toh? Jadi dia bahan percobaan yang memang paling sempurna. Istilahnya dia itu kelinci percobaan lah gitu. Tapi sempurna. Biasanya kan ada tuh orang-orang lain kan gagal toh. Cuma ada efeknya dari ini percobaan ini dia. Tapi syukurlah ini yang nomor 1 dan nomor 2 ini dia. Si Ichigo dan Nigo ini kan itu cuma setengah manusia toh. Tapi kalau dorang sudah sempurna 100%, so DP kostum itu hanya mau lepas dari DP badan. Oh iya. Kayak apa sih itu? Kan so pernah ada yang sempurna. Iya. Kau yang sempurna itu yang DP musuh. Semua itu sesempurna itu. Oh. Gitu. Baru habis itu sekarang habis kelelawar apalagi ya? Kajengking. Yang cewek. Itu lawas sekali. Tapi memang kalau lihat DP baju udah seksi koman dia. Tapi kira botak dia dong. Ya enggak, bukan botak, DP kostum itu. DP kostum yang so menyatu dengan DP kulit. Jadi dia kan istilahnya kan so sempurna dan dia makhluk transgenik sempurna. Itu DP tanda-tandanya. Kalau Kasol lihat toh kalau si Hongo dengan Hayato kan itu belum sempurna 100% lah dorang. Jadi dompet kostum boleh lepas pasang gitu. Jadi kalau dorang so sempurna, jadi soalnya bisa lepas dompet kostum gitu. Jadi memang mutan dang dorang itu, bukan manusia gitu. Saya bisa kembali. Orang enggak apa tuh enggak apa
lain tuh di sini yang kena Yo nyanda. Karena tuh satu dang atau tuh dua orang tuh dia itu dang. Tuh dua orang yang nyebelin banget sih kalau menurut paman sih. Tuh dua orang tuh dia itu. Dapatnya bagaimana begitu? Dong itu kan orang-orang pemerintah gitu. intelijen kata. Iya intelijen no. Satu tuh orang pemerintah. Tuh siapa si Tachibana DP nama tuh kecamatan. Kalau tuh satu kan tuh Taki itu kan dia intelijen. Tapi sama-sama lah dong itu orang pemerintah dong itu. Nggak tahu Jono orang-orang pemerintah bagaimana. Baru itu sih tuh ada di trailer itu tuh apa itu DP pertarungan yang itu sih so ada spoilernya dikit. Nah di situ ini yang membedakan Shocker yang di film Kamen Rider sebelumnya dengan yang ini Shin Kamen Rider. Kalau yang sebelumnya DP Shocker cowok-cowok semua tuh. Kalau yang ini ada cewek. DP pasukan kroco dah. Saya pun bilang, oh gila DP pasukan kroco cewek. Pakai topeng mare dong pe kostum dang kayak kostum renang begitu kok pakai jas gila bang ya, bukan kaleng-kaleng ini DP film so itu DP so itu ini film termahal ini tapi ya sukses ya banyak yang nonton gitu ini film tapi dulu waktu sekarang sih waktu DP perilisan di bulan Maret itu kan cuma di Jepang tuh belum ada DP versi bajakan tuh pas ada DP versi bajakan so banyak orang DP penonton jadi memang sukses besar ini DP film ini dia itu apa pikir ya orang pengen negara mau bikin film begitu boleh utang negara banyak tuh orang man biar aja this is intermezzo nggak usah hubung-hubungkan film dengan pemerintahan ya. Oke lanjut sekarang nah itu DP kematian itu memang justru menurut paman paling konyol dang tuh yang kelajengking dang Scorpion Sasori Oakman soalnya kan si karakter utamanya bunuh pada dia tuh orang pemerintahan yang bunuh pada dia tapi ada DP tujuan tapi ya coba begini pas DP adegan mati kan cuma suara-suara toh dapat dengar iya menurut Nana bagaimana itu DP suara? Kalau menurut kawan DP suara itu sama dengan nggak tahu Jo cewek-cewek kalau lagi mendesah dan begitu. Ya. Iya. Memang DP mati itu aduh. Kan bilang lah siapa ini so jadi film apa ini DP suara ini? Memang sange tapi bilang DP orang itu. Nah baru oke. Dan DP tujuan asli dari dorang itu untuk mengalahkan si Kalajengking Today itu ada di pertarungan yang selanjutnya yang lawan apa itu lebah tawon iya tawon. Nah sedikit info ya pawan fans yang berperan jadi tawon ini dia cantik sekali. Aduh, kan so tahu juga kota. Wih, dia tuh paling imut dari semua karakter cewek di Shin Kamen Rider. So dia tuh paling imut. Gagal kawan DP rambut lagi. Gila. Kedua lagi DP rambut. Ini DP bahasa senyum dang. Selamat datang. Wah. Aduh. Gila minum lagi. Iyo, nggak tahu ya. Paman baliat dari itu langsung begini Pak. Gila. Panpe ekspresi dan pas balik langsung gila imut sekali. Aduh. Imut sekali nggak tega sih pas mati itu pemerintah itu dia semua bertobat dibunuh. Ya itu no. Itu no tuh jadi stres tuh DP si cewek yang rambut pendek itu Ruriko kok DP nama. Ruri. Ruriko, kalau tuh satu Hiromi, tuh cewek, tuh yang tuh tawon, Hiromi DP nama gitu. Nah, cuma yang paling bangke di situ sih, ada adegan paling nggak suka di situ. Tuh DP orang-orang di sekitarnya itu, dang, apa dia so hipnotis, dang, begitu. Iya. Jadi pertama begini, ada kejanggalan di situ pas dong bercerita toh, dong sama pergi patu tuh tawon pesarang toh, DP markas toh, kawan heran, loh.
kenapa ini banyak orang baiko pada orang dari belakang. Begitu. Jadi paman bilang, ada. So mulai ini scene horor ini. Paman rasa, aduh horor komang itu. Tuh DP orang langsung baiko pada orang. Langsung dia tuh hongo dia bilang, tunggu berhenti. Usung sekali. Kalau dia bilang berhenti. Apa ini ulah shocker? Tapi memang betul sih. Dia itu kan dihipnotis gitu. Nggak tahu nggak DP adegan yang semua apa itu dang? Dia mau bertarung dengan tawon dang. Tuh dia datang sendiri, baru habis itu tuh Kamen Rider dia muncul dari atas. Dia ada apa nak dia datang? Tidak apa kan tuh apa bangunan tuh pun jadi sadar tuh dorong. Iyo, DP sumber apa dang tuh. Dorong kan dikontrol dari situ tuh orang-orang penduduk setempat situ dikontrol dari situ DP pikiran dang begitu. Nah, kau nggak tahu deh DP adegan itu memang asli gagal kan. Dia mau putar-putar dang. Tahu adegan ada putar-putar dan dia ciri dari pesawat toh. Memang keren itu sih. Bagus. Nah sekarang ini apa pendapat yang pas dorang udah bertarung nak. Tuh si tawon dengan kan pertolongan pertama yang lepas topeng, bukan yang pakai topeng. Lepas topeng. Yang pedang-pedang itu. Lepas topeng. Pedang-pedang itu. Apa sih keren sih mas? Yang pedang-pedang masih dan tuh cowok. Iya itu. Belum pakai topeng. Belum pakai topeng. Yang belum. DP pedang itu keren sih DP pedang. Karena boleh tembus pedang DP kostum. Iya. Memang pedang khusus sih itu. Yang paling itu dang tuh cowok dia udah kasih DP prana tuh. Iya. Silakan. Aduh. Kenapa adegan situ? Dapat yang terkesan bagaimana so? Dan dia mau ambil DP prana tuh. Kung tuh lah iyo silakan ambil DP. Oh cuma iko mau begitu dang. Ya memang begitulah. Nggak so tahu aja orang kalau sudah jahat bagaimana DP model. Betul. Baru habis sih. Dia pas pakai topeng, apa sih? Oh ya, pas dia pakai topeng, DP cantik dan kayak DP mata itu dan kayak DP bahagia itu. Oh DP Faisal Kang itu. Iya bagus sih. Udah buka DP ini dah. Nggak ada so lihat toh. Apa ciri-ciri kalau dorang kalau so sempurna menyatu. Jadi DP itu serta tutup. DP itu nggak ada so tahu kan seperti yang DP itu. Nggak perlu dibilang lagi, Sama paman penonton ini so tahu apa itu paman maksud. DP itu dari so di sensor, memang so sensor itu so tutup kok. Itu yang paman bilang, aduh coba gua kasih lihat DP asli dong. Dari paman mau lihat gede atau bagaimana ya? Dia penasaran. Dia memang imut sekali. Dari semua penjati dia tuh paling jaga. Semua paman teman-teman yang nonton Shin Kamen Rider yang baru-baru itu dah, semua bilang begitu. Dan paman akui. Paman fans pada dia kawan. Sampai paman download DP foto. Memang gila. Mudah sekali komanda itu, mungkin tuh seumuran paman tuh kayaknya dia. Iya masih 20-an. Iya mudah sekali. Kecewa dengan dia mati. Iya. Cuma DP kematian itu kalau menurut paman paling keren. DP mati. Paling keren. Karena pertama tuh cepat dang dia. DP gerakan cepat dia tuh pas pakai topeng tuh. Kalau paman bilang pas pertama kali paman lihat kok begini, kok paman lihat ulang lagi. Waduh, agak paman DP editan di situ ya. Iya. Itu ada telepon? Ya, enggak. Mau bagetar. Oh. Di situ toh pas DP adegan bakalai itu dang, dia dengan Hongo memang cepat dang. Dia berserang dang. DP adu pedang, Mas syukur jo pintar ini Hongo dang. Dia boleh tangkis. Dia boleh tangkis iya. Baru habis itu paman ada dia semua.
ada yang paman somo seputus asa dan paman baliat nonton pas ada tak cucu dang. Iyo. Dia dengan dia tak cucu dang. Paman pikir mau mati, ternyata nyanda. Ternyata so terupgrade DP baju. So terupgrade. Oh. So jadi lebih kuat dang gitu. Kong pas dia Iya, so mulai pas mau mengakhiri itu, dia so tuh hongkos palompat dia bilang, 100 tahun. Ini akhir hidupmu. Memang. Kan bilang, aduh, sudah ini fix mau mati deh ini. Ternyata nyanda. Meleset, sengaja dikasih meleset. Soalnya begini, pas mau mati, adegan semua di rider kick tuh, dia sempat lihat Pak Ruriko, DP mata semua berkaca-kaca dang tuh. Jadi istilahnya dia tidak rela dang tuh Hiromi mati dang. Ya sudah no. Paksa dia sengaja kasih meleset no DP rider kick. DP jurus dang. Aduh, kedua orang itu kita benci sekali. Sama pamannya rasa bangke juga kepada itu. Padahal iya seperti yang bilang tadi no. Ini dia ini semua dikasih semua berobas toh istilahnya dang. Semua berubah. Semua berubah DP sikap dang. Semua jadi baik dang. Kalau ternyata di belakang dong bilang, oh kami hargai perasaan kalian, tapi kami harus biar kami yang selesaikan dang gitu. Ya so, gitu. Itu sebelum adegan itu yang mau bahas. Sebenarnya paman so tahu dorang pe tujuan mau bunuh tuh Kalajengking. Ya pak. Ngana tahu dang tuh peluru yang tuh Taki dah pegang dang. Iya. Paman so mulai curiga di situ. Ada apa ini? Jangan-jangan ini peluru yang memang fix mau mati, bikin mati tuh apa? Ternyata itu peluru itu dari racunnya tuh Kalajengking. Itu peluru. Toh? kan dia sendiri tuh bilang toh, kan peluru senjata biasa dang, nyana mempan pada orang. Nyana mau bikin orang mati. Gong ini Taki ini dia pintar dia backing diam-diam tuh DP peluru cuma satu peluru dia backing dari racunnya tuh Kalajengking gitu kan jadi plot twist di situ jadi plot twist di situ. Dia bilang tuh kawan bilang begini tuh BTW itu kata pelurunya nak mau mempan pada dia tahu kan mempan iya DP adegan mati kawan rasa keren ngeliat pas dia biasa orang kalau apa kan langsung gitu toh. Ini dia nyanda rupa kayak lama dan DP efek toh. Pas keluar darah berarti berhasil keluar darah toh. Iya. Nah, pas aduh terus DP ekspresi mati begini toh. Peran kan DP versi Manado dah. Aduh. Kena Kang. Baru berapa menit kemudian baru dia begitu. Keren DP adegan mati keren sih. Padahal kata dia suka tuh apa Rumi toh siapa sih? Ruriko. Ruri. Iya, Ruriko. Ruri yang mau bunuh kak dia. Dia suka Ruri. Bukan dorang gitu. Tapi sama dengan Bong juga. Tidak bisa. Dorang dua tidak bisa mau bunuh pada dia ini. Perasaan toh, perasaan dang begitu. Soalnya kan dorang dua ini mau dia ini bertobat dang begitu istilahnya. Yo. Soalnya tapi kan dua orang ini rupa bisa dang orang ajak mau berubah dang begitu. Gitu. Tapi pada akhirnya ya begitu, plot twist. Kan Pansos bilang toh. Pansos bilang dari sebelum-sebelumnya. Banyak adegan plot twist ini. Iyo, dua orang ini. Saya tuh paling benci sekali komando orang dua itu ya begitu no. Baru dari pertama baku dapat saja pas dong bangkat tangan begini. Paman mulai ndak suka dang dari dorang ini dia. Soalnya begini, dorang muncul di saat yang tidak tepat dang begitu. Kage-kage, so ada orang ini, siapa ini kenal begitu. Gitu toh. Oke. Dan berakhir dengan ya sad ending lah. Pokoknya tiap kalah, tiap musuh yang kalah begitu dang. Selalu tuh Takeshi Hongo mengheningkan cipta. Ya. Masa lihat toh, tiap dia bunuh, tiap dia kasih kalah orang selalu mengheningkan cipta dia begini, bunuh kepala gitu. Nah, tapi memang wajar sih
itu mengajarkan Fort orang untuk menghormati dang, begitu. Menghormati tong pelawan yang tong sok kasih kalahkan begitu. Ya. Bagus no? Dengan apa sih itu? Aku kata itu robot Kato DP K, iya K. Kato. DP nama. Dia ada bunga tuh dia ada taruh di situ. Iya, itu DP bentuk penghormatan no itu. Sama juga no. Cuma mungkin Cuma dua. iya. Oh, 2 nanti pas itu tunggu. Jandul bahas itu. Biar supaya ini penonton bingung dong. Mau penasaran. Gimana ini DP pertengahan ini? Oke, sekarang tolong masuk di pertengahan. Tapi sebelum pertengahan, DP adegan yang itu dong. Masa tahu toh? Cewek-cewek kalau PMS bagaimana? Dan paman pertama kali lihat tuh adegan itu, pertama, siapa dia ini ngomel-ngomel dia ini? Macam rupa rasa risih begitu dan meraju dan begitu. Apa mungkin karena DP temang dorang so bunuh atau memang lagi datang bulan dia ini? Iya. Itu baru. Nomor habis itu dia marah Pak Hongo. Ngapain baju cuma begitu-begitu terus? Cuci kok. Dia bilang. Bohong kata dia bilang. Iya, kalau DP lucu tuh Hongo. DP juga. DP cium. Astaga. Bodoh kau aduh. Astaga, bangke. Gue memang lawak sih dia cium lagi. Gitu. Itu Leno tuh yang paman. Astaga, kurang 3 kali ulang kasihan tuh adegan itu paman perhatikan. Ya ampun. Oke, next. Terus bawa baju baru. Iya. Ya, tak. DP dalaman DP opsir apa yang pilih dong, bukan dia. Yo, wanita. Bohong. Paman soal DP. Lupa ada yang mencurigakan ini. Ya, oke aja biasa. Itu standar marketing itu. Terus apa lagi ya? Di adegan situ ngan so tahu toh kan DP kagak itu kan si Ichiro toh dia itu kan dia pakai DNA-nya apa toh kupu-kupu toh sudah so sempurna DP metamorfosis kan kupu-kupu bermetamorfosis toh dia Iya. pas tak bawa di mimpi dong dia datang sama dengan hantu iyo sama dengan hantu pun langsung aduh so jadi film horor ini Lagi. Kaget dan dia datang gitu sama dengan setan tapi bilang aduh langsung dia bilang aduh gawat so bermetamorfosis ya sudah saya bisa dikasih gagal no berarti Iya. Karena so tahu tuh Ruriko itu dia kan transgenik juga cuma tapi dia bagian apa dia rupa komputasional begitu dong. Itu DP mata jadi biru dong. Kalau bikin program. Dari mana di? Sekedar info ya. Tuh laptop yang tuh Ruriko udah bawa itu, paman rasa itu Apple itu DP logo tengah. MacBook. Iya sih. Cuma ditutup pakai shocker dan stiker shocker. Supaya dan DP keyboard paman so tahu. Aduh, sudah. MacBook. Laptop mahal ini, laptop 50 juta. Nah, sih. Paling ini ponpe teman-teman ini viewers langsung dong bilang, Billy sampai DP laptop le dibahas-bahas. Dan dari paman kan tahu, paman so tahu semua di situ. Dari DP biaya budget saja so sampai triliun rupiah, bikin tuh film Shin Kamen Rider. Itu kalau dirupiahkan itu berapa triliun itu. Tapi kalau di Jepang itu paling cuma berapa juta yen ya gitu. Kalau dikonversi patron triliun. Banyak itu. Film paling mahal setara Marvel dan film begitu. DP apa? Kurang tahu ya, nanti mau lihat di Wikipedia DP budget dong. Gitu. Nah, oke. Terus sampai di mana tadi? Ya adegan ganti baju. Adegan tuh cewek baganti. Riko baganti. Badek, bukan dia suruh bajau, dia suruh badekat.
Mereka di woi. Mau apa nih? Memang Itu kan dia bilang kan kalau yang penting jangan di kamar, jangan sampai jangan masuk kamar mandi dan gitu. Itu koman so lain itu. Dan gak usah berbuat yang aneh-aneh dan begitu. bohong itu. Semua pasti penonton begitu. Kalau paman apa biar itu standar marketing. Biar apa bagus juga. Dorang juga tidak ada adegan ini tidak ada adegan romantis begitu dan romance tidak ada. Gitu dong cuma. Kira kata mau jadi DP ending dulu Allah memang. Sudah jadi dulu bahas itu di pertengahan. Biar bingung dorang panpe viewers. Pedong nonton full. Jangan kalau orang sama bahas itu sudah, dong cuma nonton sampai di menit begitu sudah. Oh iya, sama tahu deh. Iya, bikin penasaran dang dulu gini. Ini kan istilahnya kan konten bahas-bahas dang gitu. Nah, terus di mana lagi ya tadi? Oh iya, pas diklar Baganti dia bilang, "Tumben baru kali ini kita dengar ada orang yang bilang aman. Kamu aman." Jadi selama ini dang dia nyenda ada orang yang bilang begitu. Oh ya udah enggak apa-apa. Kan dia kan lama di shocker toh. Dia kan pengkhianat terhitung toh. Ya mungkin nggak tahu Jono orang-orang kalau di lingkungan begitu bagaimana tuh. Nah baru habis itu di mana lagi tuh. Keram ini pon pedagu ini. Soalnya tertawa tadi toh. Keram pohon pedagu. Saya udah tertawa tadi itu. Aduh, banyak adegan lawak kok di situ. Saya kan pansel 5 kali nonton toh. Jadi memang kalau pertama kali nonton paman ya biasa-biasa saja. Pas 5 kali ya kurang tuh adegan kecil saja paman ulang. Lihat-lihat. Saya kan mau dibahas tuh. Terus apa lagi ya selanjutnya? Habis Tawon siapa lagi ya? Kamen Rider nomor 2. Toh, dia mau lawan Hayato, Ichimonji Hayato. Nah, pas di situ, dorang kan ketemu toh, dia yang DPKK toh. Kira-kira menurut Ngana tuh yang adegan itu apa yang Ngana sukai dong di adegan situ? DP muka Langsung bilang tadi. Dia kan bukan mau bilang naif sih, dia bukan mau bilang sombong sih. Yang Kamen Rider nomor 2 tuh ini. Iya, nomor 2. Jadi bajak berduel tuh dengan itu homo itu. Iya. Pata DPKT. Gara-gara dia tuh kong ending tuh Rumi. Ruriko. Nah. Kok kalau dua nak berduel paling nggak mau cerita. Iya juga sih. Saya kan begini toh. Dia kan so dicuci otak toh dia toh. Padahal aslinya dia itu sama dengan Hongo. Dia. Cuma karena dia itu istilahnya sudah cuci otak jadi begitu. Jadi ini kemampuan, ini salah satu jadi poin penting ya penonton ya. Ini Ruriko Midorikawa ini dia DP kemampuan spesialnya itu bisa meriset ulang itu sistem shocker begitu. Biar dari macam orang yang sudah dicuci otak dia bisa kepulihkan kembali seperti semula. Nah gitu. Ya pas adegan ini nggak tahu ya. Paman nonton pertama biasa aja, pas paman nonton kedua langsung kaca-kaca pan pewata. Yang pas adegan mau reset ulang dia toh. Dia reset ulang toh. Dia bilang begini. Ada tuh DP kata-kata dia bilang tetaplah kuat meskipun kamu menderita dan begitu. Kan DP ingatan tentang dia penderitaan toh, kenyataan hidup toh kan dihapus semua oleh shocker toh. Pas di reset ulang, kembali ulang DP ingatan. Pas dia buka helm, nggak usah lihat tuh Hayato bagaimana DP ekspresi. Rupas seakan-akan begini itu memang dari segi lawaknya begitu. Jadi begini kalau paman istilahkan begitu.
kan istilahnya kan dia serang Pak Hongo kan sampai patah-patah toh. DP kaki, tapi syukur cuma kaki. Kalau tangan yang patah ya udah bagaimana ya? Bahaya. Soalnya bisa bergerak ke sana kemari. Cuma memang DP pertarungan paman akui memang gagah itu. Terbang-terbang dorong. Beh. Tapi Bel itu editan itu. Setengah mati kasihan kalau mau bikin asli itu. Kalau mau tahu. Memang dorong terbang, memang iyo. Memang editan itu. Cuma DP editan halus, udah paling real dang gitu. Nah, tuh kembali ke adegan pertobatan sih lebih tepatnya menurut paman itu. Atau pas tadi set ulang toh, sudah kembali ke DP diri yang sebenarnya toh. Ah, pas itu Ruriko dia bilang tetaplah kuat meskipun kamu menderita. Itu pas dia paman tahu ini dari DP dalam hati ini pasti dia mau bilang begini, ya Tuhan apa yang sudah aku perbuat begitu. Nggak tahu tuh orang kalau kelar dicuci otak begitu sadar paling dia mau bilang begitu no. DP lubuk hati yang paling dalam, ya Tuhan apa yang sudah aku perbuat. Dan DP ekspresi wajah paman tahu, aduh memang bertobat sekali kasih yang dein, salah dia bilang, aduh kasih salah kita bikin patah-patah kasih yang kita perekan gitu. Aduh memang sedih sekali di adegan situ. Sudah sukses, aduh sukses memang ini sutradara nih dia semua paman petamang-tamang cuma sedikit yang sama deh kayak paman dang. Jadi sedih dang orang pas baliat tuh adegan si Hayato bertobat dang begitu. Kalau menurut Nana sedih nggak itu tuh adegan itu? Kalau paman sedih sekali sih itu. Iya sih sedih sekali dia. Soalnya dia sadar tuh. Itu no, sama dengan orang kalau melakukan kejahatan kalau sadar nggak tahu bagaimana tuh. Lain kali menangis sama dengan orang mati dan menangis sampai pukul-pukul dada dan begitu. Orang kalau menyesal dan begitu. Tapi aduh kasihan menyesal dia. Ya udah. Cuma yang paling paman benci sekali tuh di adegan situ. Iya. Paman pikirannya enggak mau mati. Ternyata mati. Aduh. Iya mati. Aduh. Ditikam dari belakang. Aduh, tembus lagi itu. Tembus dan tuh pisau dapat lihat. Kita bilang, aduh. Dia kan dia cucu. Nggak pakai basa-basi. Iyo. Datang lagi. Padahal dia ini tuh dia tidak tahu dang. Si Ruriko tidak tahu kalau dia ini ada dang, diciptakan dang gitu. Makhluk transgenik paling sempurna dang. Dia tidak tahu soalnya kan tuh bunglon ini dia si Kamakiri ini. Dia ini kan apa tuh di DP proses dia jadi itu kan tidak diketahui dan gitu. Ada orang dalam shocker, atau orang dalam nggak tahu orang dalam yang merahasiakan toh DP identitas, jadi tidak diketahui no. Ya udah no, so itu baru nggak tahu tuh yang paling paman rasa enak dang sama si rambut pendek ini si Ruriko dang. Iya. Dia selalu bilang, oh kita selalu berantisipasi. Pas di situ ya dia telan lagi DP kata-kata tuh, berantisipasi apanya. Tapi memang ada juga, dia berantisipasi juga sih. Nah, itu no, di situ tuh bilang oh iyo. Kan tetap terungkap juga di scene berikutnya tuh. Tuh kenapa dia bikin tuh wasiat itu tuh. Bahas jo di sini, enggak apa-apa. Enggak tahu toh. Tuh yang pas tuh Hongo udah pakai tuh helm tuh. Dia ada lihat tuh DP rekaman terakhir. Kan dia bilang toh. Oh iya, dia masih ada rekam tuh itu tuh dia kalau nggak salah ada Ada apa? Kalau nggak salah itu rekaman yang dia ada lihat tuh itu dia ada kasih apa? Tidak kasih apa itu ada 2 rekaman toh kalau nggak salah dia kasih yang kedua itu dia bicara apa Kute? Dia bicara itu supaya mau kasih riset ulang dang DP kakak dang, mau kasih riset ulang DP itu no supaya dia kembali ke jalan yang benar no begitu, membatalkan DP akhir dia no? Ya begitu DP akhir ya.
seperti yang kalian tahu, no? Sebenarnya oh ya udah nanti sebentar aja lah itu ya, bahas pertarungan terakhir kok itu. Nah, oke, Ini sedih pertarungan Kang. Yang abis ini sudah Kang. Iya, abis dia lawan tuh Hayato dengan si apa? Tunggu dulu. Pawan mau tanya, rider kicknya Hayato bagaimana? Menurut Ana? Hayato, udah gue DP rider sama kick. nggak sih? Hah? Bat tendang, balompat. Iya, dia ada tendang tuh apa dang? Tuh bunglon. Bagaimana menurut Ana sih? Iya, sampai lempar tuh kontak kena batu-batu, gue langsung mati. Iya, menurut Ana bagaimana itu? Apa tuh? Dia memang langsung tendang kok. Dia datang tuh dari segi dia tendang. Menurut Ana bagaimana itu? Dia keren sih. Memang tak apa dang? Apa teh? DP batu-batu itu dang. Oh iya. Kata sadar semua. Di akhir, DP terakhir dia bilang minta maaf Pak Trans laba-laba. Iya, dorang itu best friend. Oh. Dia dengan Trans laba-laba dan begitu. Setelah paman telusuri, oh iya best friend orang itu. Cuma kalau tuh Trans laba-laba kan diketahui itu, dapat tahu dan DP identitas atau apa. Kalau dia ini yang tidak dapat tahu. Saya itu kenapa diam-diam langsung dia tusuk dan gitu. Karena kan si Ruriko tidak tahu kalau dia ini pernah diciptakan gitu. Ada kan saya itu pernah jelaskan tadi tuh, saya udah jelaskan tadi gitu. Ada orang dalam, saya punya asumsi mungkin ada orang dalam yang merahasiakan ini pengembangannya ini apa gitu. Pokoknya ada orang dalam lah gitu, orang dalamnya Shocker dan gitu. Jadi istilahnya tidak diketahui ini bunglon ini dia DP keberadaan begitu. Tidak diketahui gitu. Iya. Jadi kage-kage muncul dan begitu. Itu plot twist juga sih Tamaso. Sebenarnya ada yang DP lawan anggaplah cuma 5 DP musuh di sini. Ternyata ada satu lagi gitu. Ada satu yang enggak tahu. Iya, yang tidak diketahui dan gitu. Dan itu ada dibahas dimunculkan nanti di pertengahan gitu. Nah, gitu. Iya. Tapi bagus juga sih si Hayato ini dia orangnya kalau menurut paman bebas dang DP orang. Dia sih suka mau apa dang jadi pahlawan dan begitu, tapi berdasarkan dia punya apa dang hati nurani dang gitu. Suka-suka gue dang gitu DP model orang. Kan memang DP karakter begitu. Dia suka maksudnya mau menghentikan nih rencana Shocker dengan caranya dia sendiri gitu. Jadi begitu, no. Jadi awalnya memang dia tidak mau bergabung dengan si Hongo. Dia cuma bilang, biarlah kita so sadar tetap kita mau istilahnya dong. Kalau di versi bahasa Manado dong. Biarlah kita so begini, ya maulah kita tadi mau gabung dengan anak. Tak suka kasih kalah dorang pakai kita pe cara sendiri dong gitu. Soalnya kan dia bilang begini. Soalnya kan kita juga benci bekerja sama dengan tuh orang yang di belakang yang anak gitu. Dia bilang ada tuh orang yang kalau dia bahagia di belakang, oh iya tuh pegawai pemerintah itu toh dia nggak suka toh sama paman dia juga nggak suka tuh pegawai pemerintah tuh dia itu jadi gitu nggak tahu nggak ada tuh pegawai pemerintah tuh Taki dang DP muka nggak pernah lihat dia di mana tuh Taki dang nggak pernah lihat dia berperan di film mana kalau nggak tahu tuh Taki dang nggak tahu tuh Taki mana dia tuh yang bakasnya baju Paturo Riko dang oh iya yang bajenggot itu nggak pernah dia bilang kalau dibenci itu bagian dari DP pekerjaan nah iyo nggak pernah lihat dia di mana kalau nggak tahu di mana ya ampun dia tuh yang pemeran utama Shin Ultraman oh dia tuh yang berubah tuh pakai beta kapsul dia not yang jadi Shin Ultraman. Itu kan bilang ada sebaiknya nggak nonton Shin Ultraman dulu karena banyak pemeran dari Shin Ultraman main di Shin Kamen Rider banyak DP pemeran
Cuma kalau di sini tuh Taki dia bajenggot dang dia, bajenggot yang bakumis. Tapi kalau di sini Ultraman nyanda dia. Siapa yang DP namanya? Kalau DP nama pemeran sih, so lupa. Nanti Jo. Pokoknya kelar ini nggak nonton Shin Ultraman ya, gaga itu. Iya. Shin Ultraman. Dia memang DP adegan yang darah-darah tidak ada sih, yang brutal-brutal tidak ada. Cuma tapi DP perkelahian pas dia so jadi Ultraman dang. Nah itu cuman brutal di situ. Cuma tapi nyanda ada unsur-unsur darah-darah atau apa begitu, violent tidak ada gitu. Cuma DP pertarungan memang film Shin Ultraman itu memang DP Ultraman sama dengan kayak Alien dang begitu. DP bikin. Jadi memang menurut Paman kalau ini Shin Kamen Rider ini filmnya brutal gitu toh. Kalau Shin Ultraman lebih ke horor. Oh. Lebih ke horor dengan banyak misteri dan begitu. Soalnya kan DP Ultraman ini oh iya. So ada itu sampai grup Telegram ada itu, so ada. Oh, iya. Nanti setelah ini atau kapan-kapan lah nggak nonton supaya nanti berikut orang ketemu ya bahas lagi no. Soalnya Paman Shin Ultraman so kira-kira 3 kali Paman nonton Shin Ultraman. 3 kali. Kalau ini yang Kamen Rider ini memang 5 kali Paman nonton. Soalnya kan mau dibahas toh. Jadi kalau nantilah berikut nanti Paman nonton ulang Shin Ultraman. Oke, terus sampai di mana tadi ya? Nah, iya. Di pertarungan terakhir. Oke. Kalau tuh yang adegan itu sudah tidak perlu dibahas lagi ya. Tuh yang dorang udah ceritakan tuh kenapa si bapaknya Hongo ini meninggal toh. Dia mati kenapa? Itu sudah tidak perlu dibahas lagi. Karena sudah dibahas tadi. Nah, gitu. Intinya si Hongo ini sudah siap. Sudah siap buat menghadapi si bos terakhir. Si Trans Kupu-Kupu. Toh, namanya Trans Kupu-Kupu. Ya. Betul ya. Oke, terus sudah siap dia ini. Dia sudah punya tekad yang tinggi dan kemudian dia pergi. Nah, di situ kan ada tuh Hayato Dahlia toh, Pak dia. Oh, dia pergi sendiri ini. Oke, ya udah, deng kita kata mau pergi. DP adegan berubah di situ kawan gagah. Toh, so lihat toh, DP adegan berubah di motor lagi. Oh iya. Dia buang DP mantel. Sudah, berarti so siap itu. So siap. Cuma DP pas DP motor. Iya, dia ada standing atau enggak ya DP motor? Oh, cuma di yang bagian pertama kan tuh dia ada bawa motor pas dia mau dusu dang, dia standing dulu dang. Yang kamu kan ini kamu nyanda. Cuma di situ tuh pernah bilang pengana tuh beberapa hari yang lalu tuh. DP motor dang. Memang dapat lihat rupa kayak ada DP knalpot itu api dang. Tapi itu sebenarnya itu efek cuma petasan dang begitu. Itu bukan knalpot asli sih. Knalpot asli paling cuma satu. Itu knalpot cuma knalpot gimmick doang gitu. Nah oke. Nah di pertarungan motor-motor sini. Menurut kalian bagaimana? Keren sekali sih. Apalagi DP kan ada banyak Ultraman Kamen Rider. Yang kayak yang merah-merah itu tadi. Iya, DP mata merah. Mereka cuma klon kok itu. DP motornya menghindar dan. Oh iya. Menurut Ngana itu dapat lihat asli Kang itu DP apa? Editan. Asli. Itu baru bilang the real Kamen Rider. Kamen Rider itu kan identik dengan motor. Toh? Motor. Jadi memang bertarung di motor, banyak itu yang keren memang asli. Keren. Kamu pasti yang adegan si Hayato datang. Kan tahu toh? Nggak pernah dengar tuh suara motor bagas toh. Ngeng itu dong. Di film Kamen Rider sebelumnya itu ada. Itu. Ada. Itu tuh paling ikonik. DP suara gas dang gitu. Gas motor gas itu. Bam. Baru habis itu ada dong jurus pamungkas di situ. DP nama Rider Double Kick. DP nama jurus. Jurus paling kuatnya dorang dua. Rider Double Kick. Dorang tendang dua sama-sama dang. Betul sih loncat. Iya, sama-sama. Itu tuh jurus paling kuat. Tapi tapi tidak mempan. Tidak mempan. Iya. Toh, tidak mempan toh? Karena kan so kuat dia. Dan di adegan situ dorang korbankan dong pe motor.
Iya, Ah, sampai motor. atau toh yang di adegan mana itu? Yang dong korbankan dong pe Terus motor. di dorang kan dorang lantu mutan. Iya, Enggak, mutan apa sih terakhir. nama? Trans Apa? kupu-kupu. Trans kuku. Hmm. Mereka kayak ngeri lah sih. Mereka tuh udah dapat kuda paling DPA deh tuh. Ada, iya pas Itu yang mau kasih pakai helm. DP dengan pertarungan di situ bagaimana menurut Anda? wih keren. Keren sih Mar walau dang DP ending begitu Mar tetap keren. Hmm. Oh iya. Kalau menurut Paman di situ tuh yang paling brutal dari semua adegan-adegan. Itu yang paling brutal. Dong muntah darah toh. Iya, berdarah-darah tuh. Iya, bah. Yang Paman bilang, aduh, sakit itu. Pan so bayangkan, aduh sakit sekali itu. Kalau Pak bayangkan kalau ngana yang ditonjok sampai muntah darah begitu. Kira-kira ngana mau berdiri? Kira-kira ngana mau berdiri itu? Bisa mau berdiri ngana? Ya, anda. Soalnya anda kalau Paman so tepar Paman itu. So koma paling Paman kalau dapat tonjok Orang begitu. tidak So koma. balik. Ya tapi dorang masih berdiri itu tuh DP ajaib Paman bilang, aduh, memang masih berdiri meskipun so memar luka memar dah. Iya. Nah, Iya. di situ Nah, itu hmm. apa? Ada Kita mau tanya. iya. Kita mau tanya tuh. Dia kote itu DP kakak itu kita masih bingung sih DP terakhir. Ya dia boleh jadi debu dia menyerah atau bagaimana? Dia tariset toh. Nah, dia tariset toh, so tariset toh. Tahu toh? Kembali ke setelan pabrik dan begitu, kembali ke seperti semula. Baru di situ kan DP jiwa toh di situ kan yang berbicara dengan jiwanya DP adik toh. Nah, dia ini tidak mau dan begitu. Sebenarnya dia ada kesempatan mau yang penting keluar dari area itu di tempat pertarungan itu. Begitu kalah langsung keluar, cepat-cepat keluar. Karena kalau nyanda cepat-cepat keluar, mungkin DP lingkungan situ langsung menurun dang DP tingkat kehidupan begitu dang. Mungkin ini Paman P asumsi ya gitu. Nah, jadi di situ sampai di mana tadi? Iya. Dia menolak. Dia menolak mau dia bilang sudah cukup sampai di sini saja dia penderitaan dang, tidak mau menderita lagi. Ya udah, berarti dia lebih memilih mati daripada hidup gitu. Tapi sebenarnya dia boleh pilih hidup dan begitu supaya ya istilahnya menebus DP dosa-dosa lah gitu. Cuma tapi lupa kayak dia tidak tahan dang melihat orang lain menderita gitu. Ya udah tidak apa-apa. Jadi dia lebih memilih mati. Cuma kata DP adik si Ruriko tidak rela dang. Aduh, orang lain bertobat joke. Tebus tuh kesalahan-kesalahan, ini dia lebih memilih mati. Ya udah tidak apa-apa biar. Tidak apa-apa no. It's okay, semua orang kan punya pilihan masing-masing. Ya udah. Dan si Hongo ini juga dia mati karena itu no. DP so ancor, DP belt so ancor gitu. DP kakak suka si ancor gitu. Jadi ya udah, cuma boleh bertahan kalau nggak salah beberapa menit lah, beberapa jam gitu. Yang penting dorang begitu kalah harus keluar dari area itu. Kalau tidak keluar ya mati gitu. Tapi syukurlah si Hayato nggak mati gitu. Ya karena DP belt nyanda ancor gitu. Ya istilahnya gitu. Saya itu Paman berpikir, mungkin kan DP belt ancor. Kalau tuh satu si Ichiro ya DP nama Kang. Iya si Ichiro dia mati, si Ruriko PKK nih dia. Itu karena sotari set DP apa? Mungkin karena ada efek samping. Karena ada efek samping toh. Kan setiap namanya juga hasil eksperimen, tetap pasti ada efek sampingnya gitu. Maksudnya DP tingkat kegagalan dong. Tidak mungkin semua yang Tuhan ciptakan itu sempurna toh gitu. Kecuali ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan memang pasti sempurna. Kalau ciptanya manusia tidak mungkin sempurna gitu. Mungkin karena ketidaksempurnaan itu sampai dia jadi mati gitu. Iya. Tadi set itu. Terus? Ya gitu. Dan akhirnya sebenarnya si Hongo ada kesempatan mau hidup di situ. Cuma tapi dia lebih memilih ya udah mengorbankan saja DP diri gitu. Saya kan dia tidak punya siapa-siapa tuh. DP keluarga sudah ada tuh. Ya udah
mengorbankan diri saja. Ya sudah. Ya, weh. Kong baru DP kata-kata terakhir. Ayah toh kurangan atau orang harapan terakhir gitu. Dia bilang, aduh, sedih sih di situ. Kayak aduh DP helm lagi tuh, kan DP helm jadi hitam. Iya, so berubah no, berevolusi. So jadi kesetelan pabrik itu. Nggak tahu tuh setelan pabrik sama data reset ulang karena PHP dan begitu. So jadi bersih. Istilahnya bersih dari dosa gitu. Nggak tahu tuh tiap sudah ini so bahas itu lagi. So mulai melenceng ini. Oh ya udah. Dan di situ no, pas dia berteriak hongo, baru habis itu dia bilang, ya, gue ditinggal sendirian lagi. Asli ngakak paman itu. Asli ngakak siapa nih? Tinggal di sini. Jadi relate dengan paman kehidupan sehari-hari. Ya, ujung-ujungnya paman ya ditinggal sendiri lagi. Ya, gitu. Sama dengan orang kalau diputusinnya pasangan dan begitu. Ya, nangis. Iya. Dapat tinggal lagi, dikasih tinggal lagi gitu. Cuma kan DP gaya dan rupa. Hah? Apa tadi DP gaya apa? Cuma DP gaya rupa ngakak dong, lebay dong gitu. Ya, dikasih tinggal sendiri lagi gitu. Akhirnya aku sendirian lagi gitu. Ya sudah, DP gitu. Pan kira tuh helm dia mau ambil, dia nyanda ambil kote tuh helm. Iya. Ya cuma tuh pegawai pemerintah no yang ambil. Yang dasi balik. Nah, di situ ada pesan-pesan terakhirnya Hongo. Nggak tahu toh? Apa itu pesan terakhir tuh orang pemerintah tuh dia? Iya. Hah? Nangis. Apa? Coba bilang dulu. Karena paman sudah lama ini, sudah paman bahas sudah panjang. Coba ceritakan kembali kan. Coba cerita. Apa? Versi Manado jo biasa saja. Versi bahasa-bahasanya orang gitu. Coba paman yang ceritakan. Kita kayak kita nanti. Ya udahlah kalau begitu. Kan dia bilang begini. Jadi istilahnya begini tau dia bilang. Dia mau titipkan dang DP wasiat terakhir ada di DP helm tuh dia itu. Nah. Ngapain kamera? On. Okay. Di DP wasiat ada di helm itu. Gitu. Baru DP pesan minta tolong kasih terus tapi perjuangan dan gitu sebagai pahlawan dan gitu. Dan tetaplah menjadi Kamen Rider gitu. Jadi Kamen Rider. Dia yang waktu udah duduk tuh kan dia ada yang tutus syal tuh. Ya. Namanya menurut Ngana itu adegan paling sedih sih di situ. Iya, kok kayak dia bilang begini tuh. Pokoknya terakhirnya manusia itu ya tetap mau sendiri tuh DP kira. Iya. Pada akhirnya sendiri. In bewek. Ya sama dengan paman. Ini relate dengan zamannya paman dulu waktu kelar ujian kompre toh. Pas sudah toh selamat toh. So kelar foto di atas dang di kantor pusat toh. Kelar paman foto tuh paman udah pakai selempang dang. Iya. Tuh paman foto pakai bunga toh. Paman pe teman-teman so pulang paman belum toh. Ya itu no. Seperti itu no. Ya. Ujung-ujungnya meskipun berjuang bersama-sama ya sendiri lagi. Tetap sendiri. Tetap akhirnya selalu begitu. Sama, tidak ada yang berubah. Sendiri. Hidup sendiri, mati juga sendiri. Gitu. Ya. Bang di situ no sudah mulai terupgrade dia. Nah, di situ no cuma pan pikir, ya elah kenapa dari dulu dorang bilang dorang penama. Tuh dua pemerintahan ini dia, si Tachibana dan Taki. Tachibana tuh kacamata, tuh Taki tuh yang ya muka-muka ngeselin gitu. Medong dua itu sebenarnya ngeselin semua sih. Ya, isi dua-dua memang gimana gitu. Ganggu. Sebenarnya tidak ada dorang dua lebih bagus. Iya, betul. Atau kecuali DP penokohan dirubah kembali dan gitu. Jadi lebih cool atau apa. Nggak langsung berapa tahun pokoknya nggak langsung ambil keputusan begitu kan. Iya. Berarti orang terlalu bertele-tele dan gitu. Iya. Oke, ya.
Oke, bagus. Ya sekarang poin-poin penting yang orang mau bahas dari ini film ini dia apa-apa. Menurutnya poin-poin penting apa di sini? Yang pasti satu bertanggung jawab ya guys. Hmm. Baru apa lagi ya? Ya, baik hati, orang mesti baik. Iyalah. Dan Bandingan hongo. iya, Hongo lah ya. Itu cuma nyanyinya hongo. iya, Takeshi Hongo DP nama lengkap. Iya. Oh iya, sebelum poin-poin terakhir tuh ngapain poin-poin terakhir tuh keren itu, bagus. Menurut paman bagus ngapain poin. Sebelum paman poin-poin terakhir, ada tuh scene terakhir yang dia bilang, oh oke, kita mau bekerja sama dengan Oni, dia bilang. Tapi kita punya permintaan. Dia pengen kostum baru dan motor baru. Saya DP motor, dong 2P motor kan so ancor istilahnya. Gitu. Nah, pas DP kostum baru, ya sudah. Pan kira mau jadi lebih gagah, so sama dengan kayak kostum semula. Tuh training spark dang, bergaris-garis, ya ampun. Cuma tapi lebih gagah dang, DP helm lebih gagah dang. So sama dengan kayak tuh, nggak pernah nonton Kamen Rider di KP movie tuh? Iya. Tuh yang ada tuh Kamen Rider paling pertama dang. DP kostum terakhir itu, kostum kelima. Itu DP helm warna hijau gitu. Iya. Nah, itu diterapkan lagi di scene Kamen Rider. Itu DP kostum DP kostum terbaru dang istilahnya. Cuma tapi aduh, paman rasa kok kenapa harus pakai tuh garis-garis itu? Tuh DP apa? Lu pakai training spark. Lu pakai baju olahraga gitu. Tidak ada model lain kan, lebih bagus DP model pertama. Tidak ada garis-garis. Itu tidak ada garis-garis itu. Dan DP motor jelas lebih keren. Dari knalpot 6 jadi 2 knalpot. Kalau menurut Pawan terlalu alay sih kalau knalpot 6. Lebih bagus 2 saja knalpot. Jadi motor sport dang begitu dang. DP motor. Kayak motor-motor di MotoGP dang begitu. Tapi 2 knalpot gitu. Nah, oke. Dan scene pun berakhir. Film berakhir. Pas dorang sebenarnya ada DP kelanjutan itu, cuma tapi ya DP cerita utama di situ saja sampai di movie situ saja. Kan Shocker belum sepenuhnya kalah tuh semua gitu. Yang penting DP antek-antek utama sudah so kalah. Oke. Ya sekarang poin-poin penting. Poin pertama, acting. Oh, sudah. Oh, tapi yang apa? Oh ya oke. Nanti pas kasih cepat ini. Poin pertama acting bagus. Oke. Kedua, kata-kata mutiara. Banyak kata-kata mutiara di situ. Ya. Di film itu banyak kata-kata mutiara. Dan sukses bikin paman jadi mewek nih film. Suka sekali paman mau koleksi dan ini film. Ini film pamannya hapus-hapus ini. Paman so simpan papan flash Disney Kamen Rider. Asli setengah mati mau cari ini film. DP download dan versi bajakannya gitu. Tadi. So berapa poin tadi paman tadi? 2. Oh 2. Oke, poin ketiga action. 3. Oh. 2 deh. Poin ketiga action. DP action memang real. Dan yang keempat anti mainstream. Dan yang kelima lawak yang kelima. Banyak DP unsur lawak di sini. Cuma banyak orang-orang yang mungkin cara penilaiannya berbeda-beda. Kalau paman kan orangnya ya paman selera humor kan tinggi tuh. Jadi memang ada cuma satu scene yang lawak saja yang aneh gitu. Paman rasa lawak itu. Terutama tuh scene yang dia ada cium DP bau baju, motor bajalang sendiri. Itu tuh yang paling lawak sih. Oke. Apa video terhenti ini, Mel? Tunggu. Kata apa? Oh iya. So, saya perbesar ulah. Oh iya, oke. Gak apa-apa. Tinggal tambah 10 menit lagi sudah semua closing aja ini. Karena sudah 4 giga lebih ini recordnya. Oke, baiklah.
Masih ada 5-10 menit lagi nih semua mau selesai. Oke. Jadi rating. Bel, rating. Dari sempurna sih seharusnya. Hah? Rating. Tunggu nak lama. Maaf. Iya. Gak apa-apa. Agak reza lagi. Oke. Sudah kedengaran sampai suara? Sudah. Oke. Sekarang rating. Menurut Anda ini mengambil penilaian berapa ini? Ini film. 1 dari 10 ya. 1 dari 10 ngambil penilaian. 1 kah, 2, 3. 9,5 Wow. The best. dari sempurna. Kalau nggak 9,5 berarti paman dia punya 3 dari 10. Berarti 9, berapa? 9,8. 9,8 paman ini film. Kalau menurut paman nyaris sempurna, 2 lagi. Dan tapi tetap kalau untuk rating jujur memang ya begitu. Ngapain video tak balik ini deh? Tak vertikal ini atau? Oke, bagus. Ya, oke. Ya, mungkin cukup segitu aja ya orang punya bahas-bahas tentang ini sih Kamen Rider ya. Jadi mohon maaf kalau ini bahasanya bahasa campur ya, nado, ada bahasa Indonesia dikit. Tapi semoga viewersnya saya ini paham ya. Paham akan orang punya bercerita ini dia pembicaraan kita berdua ini. Oke, mungkin ya cukup sekian dulu. Nanti mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas-bahas lagi. Mungkin bahas film lagi kah atau bahas kehidupan pribadi kah. Pokoknya yang penting ya seperti ini. Sebenarnya tadi mau di Instagram cuma tapi Instagramnya jadi begini. Ada balap dikit? Iya, kayaknya tadi laut di IG. Oh iya, jadi agak balap tadi di Instagram, jadi terpaksa harus via Premiere lah. Ini Premiere ini. Jadi nggak bisa siarkan secara langsung. Ya, saya menantikan komentar-komentar Anda. Ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami. Nanti ada di kolom deskripsi. Oke. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada sang rookie kita ini ya si Belwang yang sudah menjadi tamu spesialnya saya di sini. Ya, kebetulan dia kan keponakan saya jadi ya tetap ya pasti ada lah. Mungkin bisa jadi tamu tetap ini ya. Tamu tetap, tamu langganan. Biarpun nggak digaji. Karena ini kan cuma having fun doang aja. Gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan bahas-bahas Shin Kamen Rider dari kami berdua. Oke, jangan lupa tekan apa? Seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, Ya. dan komen ya kalau boleh. Ya, dan juga bagikan di media Ya, sosial bagikan. kalian. Oke, jika kalian suka akan video ini. Kalau tidak ya tidak apa-apa karena subscribe itu gratis dan like itu gratis. Tidak dibayar gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Ya, sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Oke, tetap stay healthy, Ciao. be strong, dan selalu kembangkan minat dan bakat kalian di bidang minat dan bakat kalian masing-masing. Oke, dah, bye, ciao.